Halo guys, kembali bersama gue di channel Uwi Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi menjadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Jisan Basan. Jadi di episode kemarin ya bisa bilang episode yang sangat bagus banget men. Jadi di sini ya kita tidak hanya dilihatin bagaimana mereka ini saling sayang gitu kan. Tapi di sini kita benar-benar belajar bahwa ya pentingnya gitu kan untuk tetap setia gitu dengan pasangan, dan inilah yang terjadi gitu kan ketika pada saat awal-awal pasangan itu masih malu-malu gitu kan, terus PDKT bahkan pegangan tangan lagi tuh sangat-sangat berat banget gitu kan untuk dilakukan, yaitu karena masih pendekatan dan masih malu-malu gitu kan. Tapi ketika nanti kalian sudah tua atau kita merasakan sudah berumur, rasanya tuh takut kehilangan gitu kan. Makanya di sini benar-benar ditunjukin kalau episode ini bagus banget. Bahkan kita dilihatin gitu kan bahwa si Jisan ini balik lagi ke mode kakeknya gitu kan. Nah makanya gue pengen tahu nih, apakah nanti gantian si Basan yang akan mode ke nenek, atau mungkin nanti bakal cerita yang lain gitu kan. Nah makanya ini menarik. Jadi belum gue lagi langsung ke episode baru dari Jisan Basan. Let's go. Oke, dan belum gue lagi langsung ke episode 4 dari Jisan Basan. Let's go. Langsung opening ternyata. Langsung opening ternyata. Gue pikir bakal ada something awal-awalan episode gitu kan, pembuka gitu kan. Kimi ga oji-chan ada ida basan na ude cari totani re donna sufuri kawaii Kimi ga ya, let's go. Kita tahu ceritain tentang apa nih kan untuk episode ini. Kakek, nenek, dan bersama Bunkatsai. Sports car nggak tuh? Orang yang kemarin. Oke, kalian dipanggil. Ah, Ferrari. Iya, iya. Itu mau mobil penyemprot sebenarnya itu. Oke. Ada sebuah meja kecil dalam kotak kayu. Kipas perang. Buset. Oke. Buset. Ngeri banget.
Oh, langsung inget. Itu kan Nagamochi. Oke, 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 oke. Anta. Hmm. Pasti nggak akan kebuang. Nggak akan dibuang. Hmm. Hmm. Iya kan? Hmm. Itu men, itu prinsip orang tua sebenarnya ya kan. Nggak mau ngerepotin anaknya, nggak mau ngerepotin cucunya ya kan. Nanti yang ngurus siapa ya kan. Jadi itu men, makanya gue bilang kadang kadang pemikiran orang tua itu di luar dari apa ya, dari luar dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi tetap kita hargai men, walaupun itu tidak kita suka gitu. Ya itu gue bilang sesekali. Well, ada satu aja hal yang dipetik di anime ini gitu, makanya gue suka gitu. Nggak jadi deh. Nggak jadi dibunuh. Ah, asik, beneran dong. Iya, betul. Mm-mm. Betul. Ih, gue bilang ini once again, nilai-nilai hidup itu ngena banget gitu loh. Makanya gue bilang setinggi-tingginya, ya kan? Gila loh. Baper gue. Baper gue. Ngena banget tadi. Nggak tahu. Iya.
Iya. Hmm. Seneng dia, ya kan, Igarashi deket sama Mina kan, deket, seneng dia. Gugup dia kayaknya. Udah kuduga, udah kuduga pasti. Kalau dandannya begitu, kalau dandannya keren gimana? Wah, ini dia nih. Mm-mm. Padahal nenek ngarep banget itu. Malah seneng banget. Malah seneng banget. Malah seneng banget men. Hmm, sumpah kayak 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 anak remaja, kayak anak remaja loh. Sosis Frankfurt. Masalah nih. Masalah ini. Pakai baju, buset. Pakai baju, pakai baju SMA dong. Heeh. Samisen piano. Oh, berbakat sekali ya. Hmm. Oh, Nissan nggak tuh. Weh, ini. Oh, damn. Damn. Wah, gila sih. Gokil ini episode nih. Bener-bener ngeliat pas kayak ya iya ngeliat, ngeliat di masa mudanya si Ine anjir. Lama tidak bertemu nggak tuh.
Hmm. Iya, cinlok jadinya. Mm-mm. Oke. Kamera satu. Kamera satu. Suwe banget. Kamera dua. Kamera tiga. Ini lagi berakting ini. Iya. Mm-mm. Gak ada yang berani. Oke. Oh, best. Best Mina. Mantul. Oh. Iya curang sih. Kagak, kagak. Nanti sih so nanti bakal ini nih, bakal cosplay nih. Sudah diduga dan akhirnya dilakukan. Oke. Sebenarnya bukan so nih. Kok so cosplay anjir. Yes, let's go. Ojo sama. Ojo sama. Ya, sama. Oke. Maksudnya? Oh, oke oke oke. Tapi akhirnya nggak ini sih, nggak sekolah juga. Dari kalian tidak bisa melanjutkan sekolah. Jika kok. Ya, betul. 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 Lagi-lagi episode ini the best. Wah, gila baper sih gue. Let's go.
Gila, ngena loh episode ini. Terus baru nyadar. Oh, kamu mau ngajak. Ya. Ya, nggak ngomong tapi wis ngasih asis lah ibaratnya gitu. Nggak ngomong tapi ngasih asis gitu. Wah, gila sih. Senggol bos, gila loh. Akhirnya gitu kan, mereka dekat nih. Wih, best tuh. Oh, oke, 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 oke. Hmm. Oh, next episode ya. Oh, oh, no. Apalagi nih? Tadi dulu, apalagi nih? Oh, kalau menurut gue sih ini sih. Ntar aja deh, ntar aja gue bahas, ntar aja deh. Ini kalau kayaknya sih ini 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 kayak gue nggak perlu terlalu seriusin sih masalah ini sih. Ini kayak ini sebenarnya kayak penyakit yang dialami oleh orang-orang manula sih, yakin gue ini. Jadi gini, intinya episode ini bagus sih, bagus banget sih. Jadi kayak ngasih tahu kalau kenapa sih akhirnya kita mikir bahwa orang tua itu nguliahin kita tinggi-tinggi gitu kan, atau kita ngasih pendidikan tinggi. Kenapa sih akhirnya orang tua mikir kalau kita tuh di sekolahin tinggi lah ya, batas seperti itu kan, sampai kuliah, sampai SMA, atau mungkin sampai sarjana gitu kan, S2 dan sebagainya gitu kan. Ya itu murni eh, karena merasa bahwa ya anaknya, orang tuanya ini gak punya pendidikan yang cukup gitu loh. Jadi makanya hanya bisa mengharapkan agar anaknya ini bisa sekolah lebih tinggi dari orang tuanya kayak gitu loh. Jadi makanya kan dia mengharapkan bahwa masa depan anaknya ini lebih cerah gitu kan. Kayak gitu. Makanya kan akhirnya kan habis. Makanya kan akhirnya kan itu bilang. Jadi oh apa, orang tua aku tuh bener-bener
sekolahin kita gitu kan sampai tinggi, itu murni karena biar anaknya itu punya masa depan cerah gitu kan. Makanya tadi ketika tadi siapa namanya, aduh gue lupa tuh yang cucu yang satu lagi tuh, jadi dia ngasih tahu gitu kan bahwa ya sebenarnya kalau misalkan si Sozo itu bisa sekolah gitu kan, ya pasti dia bakal pinter gitu kan. Tapi baik lagi men, ada keterbatasan dana gitu kan, atau bilang bukan keluarga yang berada. Jadi makanya di sini ya mau nggak mau gitu kan si Sozo nggak sekolah gitu loh. Tapi untungnya di situ Sozo sadar gitu kan bahwa ya kalau misalkan gue sekolah gue nggak bakal ketemu lu ini gitu. Jadi makanya di situ kan akhirnya itu hikmahnya gitu kan. Jadi makanya kan sekarang punya beruntung punya perempuan sempurna seperti ini gitu kan. Jadi makanya kan Sozo tidak menyesal gitu. Tapi ketika lihat tadi Sozo dengan Sozo dengan si ini dengan menggunakan pakaian mereka gitu kan. Jadi ini pakai pakaian sekolah gitu kan, terus Sozo pakai pakaian ala maid gitu kan. Itu best banget sih. Jadi itu salah satu yang terbaik juga gitu kan. Terus di sisi lain juga akhirnya si Igarashi sama si itu bisa dekat dengan Mina gitu kan. Itu asisnya dari Sozo yang luar biasa gitu kan. Dan terakhir lu pasti penasaran men ya kan, apalagi gua gitu kan. Tapi kalau prediksi gua sih, kalau menurut gua kenapa sih si siapa namanya si ini itu berubah jadi rambut hitam, maksudnya dia jadi rambut hitam gitu kan, dan akhirnya dia tidak mengingat apapun gitu, simple. Karena pada akhirnya mereka ini kena namanya penyakit pikun. Jadi pikun ini memang salah satu penyakit yang pasti dirasakan oleh penyakit manula atau manusia usia lanjut gitu. Jadi makanya di sini gua rasa ya wajar sih kalau misalkan tadi dibikin sedrama mungkin kayak tadi kan si ini kejedot ya kan, kejedot jam pasir gitu kan, dan akhirnya membuat si ini rambut hitam gitu kan, rambutnya jadi hitam gitu kan. Harusnya kan ini ya harusnya kan dia bisa memutar balik gitu kan agar dia bisa balik lagi waktu semula gitu kan. Tapi balik lagi men, karena dia kepentok tadi jam di pasir gitu kan, dan akhirnya dia dipikun, dia akhirnya jadi amnesia dan melihat bahwa ya lu siapa gitu loh, siapa sih sebenarnya gitu loh. Jadi makanya akhirnya jadi pelupa gitu. Jadi itu nanti bakal yang terjadi di next episode gitu kan. Jadi si Sozo akan terus mencoba gitu kan agar mengingat agar ini tuh mengingat dirinya kayak gitu. Jadi makanya pasti upaya tuh pasti bakal dilakukan oleh Sozo gitu kan. Mungkin next episode bukan jadi best episode lagi gitu kan, tapi gue juga nggak tahu gitu, karena gue nggak baca manga, jadi gue cuma hanya mempredik gitu kan apa yang terjadi gitu kan. Tapi ya itu men, jadi nggak usah terlalu dipusingin lah. Kalau menurut gue sih itu emang karena nanti itu karena implementasinya di maksud tadi tuh sebenarnya tuh yaitu karena nanti si ini udah mengalami pikun gitu kan, jadi membuat dia akhirnya mode ke masa muda gitu kan, dimana rambutnya hitam gitu. Kayak kebalikan aja sih, kalau kita kan ngelihat kalau udah semakin semakin putih rambut kita gitu kan, atau semakin tuanya kita umur, maka kita akan pikun gitu kan. Tapi kalau ini tadi diimplementasikan kalau rambutnya hitam gitu kan, ya itu balik lagi karena anggapannya kalau gue ada di posisi gue yang sekarang udah jadi nenek, dan ketika gue balik lagi ke posisi yang bukan nenek pada umumnya, berarti artinya apa? Ada yang salah di sini gitu kan. Itu adalah ketika tadi kepentok jam pasir tadi gitu kan. Harusnya kan emang bisa balik ke masa tua lagi gitu kan, tapi karena tadi kepentok meja pasir jadi terhalang, dan akhirnya membuat ini harus menjadi mbak-mbak muda lagi gitu kan, dengan rambut yang masih seger kayak gitu. Ya let's see bagaimana kelanjutannya, apakah nanti gantian nanti di episode selanjutnya, mungkin maksudnya di episode selanjutnya lagi nanti si kakeknya yang akan amnesia gitu kan, ya nggak tahu juga sih. Tapi menurut gue ini ceritanya akhirnya nggak membuat gue tertebak sih, jadi bener-bener emang di luar prediksi gue sih, jadi bener-bener bagus dan membuat gue tuh jadi penasaran nanti next episode seperti apa. Itu jadi gue abis itu langsung ke anime selanjutnya, yang subscribe sementara kayak anime Spring apalagi yang ingin kalian atas untuk gue bahas sampai aku suka. Kalau nggak suka tinggal dislike saja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak akan dari gue, dan sampai bertemu lagi sama gue selanjutnya.